Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada yang terhormat Ustadzuna Al-Fadhil Abu Hamzah Agus Hasan Basri hafidhullah wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Mari kita di awal majelis yang mulia ini, di sore yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir, kita bisa menghadiri undangan FKIA yang mana insya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara sore yang berbahagia ini berbeda dengan acara-acara yang biasanya, karena insya Allah Subhanahu wa ta'ala momen sore ini di samping kajian reuni FKIA, insya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan dibuka peresmian gedung baru insya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu gedung Ashabul Kahfi yang insya Allah bermanfaat untuk kelompok belajar dan Darul Quran. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat yang mulia ini, niatan kita ikhlas dari rumah di tempat yang mulia ini, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan dan nantinya bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, izinkanlah di awal kita bermajlis, saya sebagai Raisul Jalasah, pembawa acara, insyaallah Subhanahu wa ta'ala akan sedikit menyebutkan susunan acara di sore yang berbahagia ini. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita buka dengan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua nanti insyaallah ada bacaan Al-Quran dari beberapa santri di tempat yang mulia ini, yang insyaallah Subhanahu wa ta'ala yang pertama yaitu adik Royhan dan yang kedua adalah adik Nabila. Kemudian yang ketiga insyaallah Subhanahu wa ta'ala akan ada sambutan ya dari ketua FKIA yang insyaallah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Haji Syuhada hafidhullah. Kemudian yang keempat yaitu acara inti kajian oleh Ustadzuna Al-Fadhil
Abu Hamzah Agus Hasan Basri sampai insyaallah subhanahu wa ta'ala jam 5, dan nanti ada tanya jawab sampai maghrib. Setelah itu jenengan pun wangsul salat maghrib mriki rumiyin. Setelah salat maghrib insyaallah akan ada tumpengan, akan ada makan-makan. Mudah-mudahan acara demi acara yang akan kita laksanakan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berpanjang lebar, maka kita akan melanjutkan pada acara yang kedua insyaallah Subhanahu wa taala, yaitu acara mari kita mendengar bacaan ayat-ayat Quran. Yang pertama akan disampaikan oleh adik kita yaitu Royhan. Untuk adik Royhan kami persilakan ke depan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta lahu talaha kalla innaha tazkira faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi zafara kiramin barara qutilal insanu ma adfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa idza syaa ansara kalla lamma yaqti ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa sataqnal arda saqqa wa ambatna fiha habba wa inaban wa qalba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit saaqah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa ami wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musbira dhahikatun mustabshira wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Jazakallah khair kepada Ananda Royhan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Qari dan orang tuanya. Menginjak kepada acara yang ketiga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Forum Kajian Islam At-Tabi'in yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Syuhada Hafizullah. Untuk beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kepada para jamaah yang dimuliakan Allah, terutama kepada Ustadz Agus Hasan Basri LCMAG
Beliau sebagai pembina dari FKIA sekaligus pendiri awal dari FKIA. Dan kepada para pengasuh Ustadz Syahri, Ustadz Ridwan, dan Ustadz Abdul Aziz yang kami hormati, dan kepada jamaah semua yang dimuliakan Allah yang kami sayangi. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang berbahagia ini di Mushola At-Tabdiin. Dan keduanya tak lupa kami ucapkan salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya dan kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada semua umat Islam yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Para jamaah yang berbahagia, di sini kami selaku pengurus Mushola At-Tabdiin sekaligus FKIA mengucapkan syukur alhamdulillah, terutama kepada yang pada sore hari ini kebetulan meresmikan di gedung baru di belakang Mushola At-Tabdiin ini. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada donasi-donasinya dari awal sampai terwujud bangunan yang sekarang ini diresmikan ini. Dengan bangunan tersebut kita mendapatkan amanah, mohon dinamakan gedung tersebut ini namanya Ashabul Akafi. Adapun keterangan kenapa disebut demikian nanti akan diuraikan oleh Ustadz Agus Hasan Basori. Dan tak lupa kami mengucapkan alhamdulillah sekali kepada jamaah semua yang telah hadir dalam acara yang berbahagia ini. Di sini kami selaku pengurus mengucapkan alhamdulillah, dan kami akhiri sekian saja dulu karena nanti bahasan-bahasan dari Ustadz Agus yang lebih banyak lagi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Suhada selaku Ketua FKIA. Untuk menginjak acara inti, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah sore ini kita akan mendengarkan tausiah sekaligus wejangan-wejangan dari Ustadzuna Al-Fadil Abu Hamzah Agus Hasan Basori selaku pendiri Forum Kajian Islam At-Tabdiin dan juga pendiri Yayasan Bina Mujtama' Malang. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti sekalian beliau tutup, dan baru ketika maghrib kita sholat, setelah itu dilanjut dengan kita makan-makan bersama. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami sebagai pembawa acara sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika menyampaikan uraian kata kurang berkenan bagi para jamaah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran dumateng kepada para jamaah semua yang jauh-jauh dari Bangil, dari tempat-tempat yang lain yang hadir untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan amal kita senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita langsung mendengarkan tausiah yang diberikan oleh Al-Ustadzun Al-Fadil Abu Hamzah Agus Hasan Basori hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati Ketua FKIA Bapak Haji Syuhada dan para pengasuh yang ada di FKIA ini dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu baik dari Korjo maupun dari Bangil, dari Karangsono dan Pandaan dan tempat-tempat lain, mungkin juga Prigen ya. Saya ucapkan selamat datang di FKIA, di musola kita, musola At-Tabi'in, musola yang banyak keberkahannya, musola yang banyak kebaikannya. Kita berkumpul pada saat ini untuk dua agenda. Yang pertama adalah reuni. Sudah sangat lama kita tidak mengadakan pengajian bersama karena masih sibuk, dan sepertinya tambah tua tambah banyak sibuknya. Karena itu perlu ada pemaksaan untuk bisa ngaji di Pandaan. Dan mohon doanya ya, insya Allah sebentar lagi, mudah-mudahan dalam ya 1 bulan 2 bulan atau bulan Juni, bulan Juli maksimal, mudah-mudahan saya sudah bisa selesai dari program doktor. Allahumma amin. Para jamaah, para santri, murid-murid sekalian rahimakumullah. Acara kita adalah reuni dan peresmian gedung baru Ashabul Kahfi, yang nanti insya Allah akan saya terangkan mengapa kita memberi nama ini, apa hubungannya dengan kita. Yang penting langsung saja diiringi dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, Ahad 10 Rajab 1437 Hijriah. Mari kita ikuti bersama renungan mau'izah dan ilmu yang terkandung dalam tema yang akan kita sampaikan. Tema berjudul Arti Sebuah Perjuangan. Arti sebuah perjuangan. Insya Allah kalau kita kaitkan antara peresmian gedung Ashabul Kahfi dengan tema ini, insya Allah sudah nyambung. Arti sebuah perjuangan. Kita ingin menyampaikan kepada para jamaah, para santri semua tentang proses dan hasil perjuangan. Perjuangan yang kita maksud
dalam kajian sore kita ini adalah perjuangan kita mulai tahun 1994 sampai hari ini 2016. Kira-kira berapa tahun? 22 tahun ya. 94 bukan 2004 ya. Sampai 2016. Jadi 22 tahun. Dan kalau kita bicara perjuangan 22 tahun ya nyambung dengan Nganglang sana ya. Ini Masya Allah ustadz-ustadznya datang semua ini, tokoh-tokohnya. Alhamdulillah. Semakin menambah arti perjuangan. Termasuk Yamaha sana ya. Ada proses dan ada hasil perjuangan seperti saya katakan, tapi juga ada yang lebih penting, ada pejuangnya. Saya akan menyampaikan kabar gembira bagi para pejuang. Untuk yang anak muda sejak tahun 1994 sudah berjuang di jalan Allah melalui talabul ilm, mencari ilmu, belajar Al-Quran dan ikut berdakwah, maka berbahagialah dengan sabda Nabi SAW seperti yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang 7 orang yang bakal dinaungi di hari kiamat. Di saat matahari di atas kepala, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah yang kaitannya dengan pemuda, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Siapa saja di antara para murid, para jamaah yang tahun 1994 masih anak-anak, masih pemuda, sudah gabung dengan FKIA, maka berbahagialah. Terus istiqomah baik sampai hari ini dan sampai akhir hayat nanti, maka berbahagialah. Berbahagialah, berharaplah kepada Allah dengan harapan yang banyak. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh berkembang dalam menyembah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, bakal diberi naungan oleh Allah di hari kiamat saat matahari di atas kepala. Tidak ada jarak kecuali cuma 1 mil. Para perawi tidak tahu, para sahabat tidak tahu yang meriwayatkan ini 1 mil itu 1 mil 1,5 kilometer, ataukah 1 mil itu 1 batang yang digunakan untuk celak ya 5 cm ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini untuk anak-anak muda yang rata-rata masih bersama dengan kita, alhamdulillah masih panjang umur. Hanya sebagian yang sudah mendahului kita dari murid-murid kita yang muda-muda ya. Ada yang sudah mendahului kita rahimahumullah. Ini berita yang pertama untuk yang muda, pada saat itu sudah gabung dengan kita dengan dakwah Islam. Untuk yang tua-tua, maka berbahagialah dengan berita yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Meskipun para yang tua ini yang sudah berjuang bersama kita sudah tidak hadir saat ini karena wafat, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi berita gembira ini menjadi motivasi bagi yang sekarang menuju tua. Ya, model-model saya beginilah ya. Sudah menuju tua, tidak terasa. Dulu kita masih muda, sekarang sudah tua. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Turmudi dan Imam Ahmad,
hadis sahih, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Faqila ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu? Faqala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla an yamut. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi'abdin pada satu hamba khairan, satu kebaikan, ista'malahu, maka Allah memperkerjakannya, Allah menggunakannya, Allah mengangkatnya sebagai pekerjanya. Maka para sahabat bertanya, mungkin juga para hadirin, para jamaah juga bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya, menjadikannya sebagai pekerja Allah? Dijawab oleh Nabi SAW. Kata beliau, yuwafiquhu li'amalin salih qabla ayyamut. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya untuk berbuat amal soleh sebelum meninggal, kemudian meninggal di atas keadaan amal soleh. Jadi orang-orang tua kita yang mendukung kita dari awal tidak mengerti Islam kecuali yang katanya, dan banyak amalan-amalan yang salah karena tidak tahu. Kemudian ada dakwah sunnah yang ada di at-tabi'in, lalu ikut mendukung, kemudian berubah mengikuti sunnah. Mereka juga mendukung dakwah ini, membiayai, menginfakkan, mewakafkan miliknya, kemudian wafat. Ya seperti orang-orang tua kita, nenek Tuhayyah, Ibunda Nur Fatana, ayahanda Pak Komari, dan juga Pak Lidul, ya, Abdul Zahir. Pak Lidul itu Abdul Zahir rahimahumullah jami'ah. Mereka adalah orang-orang tua yang di akhir hayatnya ikut berjuang dan mendukung dakwah. Dan para jamaah lain yang tidak saya sebut namanya, dari Korjo ini banyak orang sudah tua mendukung kita. Mendukung, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh, mendoakan dari dekat, dari jauh. Semuanya tidak ketinggalan dari fadilah beramal soleh di akhir hayat, kemudian meninggal di atas amal tersebut. Tetapi semua dengan syarat istiqomah, tidak dibatalkan di tengah jalan. Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW dipegangi sampai wafat, tidak putus di tengah jalan, tidak putus asa, lalu tidak berhenti. Nah jamaah sekalian rahimahullah, ini penting. Berarti namanya perjuangan, proses, iya, butuh proses. Hasilnya kalau istiqomah ya husnul khotimah untuk masing-masing. Tujuannya kita berjuang adalah untuk masuk surga, tidak ada yang lain. Itu adalah arti sebuah perjuangan yang terbesar, mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para jamaah, para santri sekalian rahimakumullah, acara kita pada sore hari ini adalah acara tasyakuran, karena kita bicara tentang hasil perjuangan kita. Hasil perjuangan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Baik. Karena temanya adalah arti sebuah perjuangan, meskipun yang kita bicarakan perjuangan di at-tabi'in ini secara khusus, tapi kita ingin mendapatkan landasan atau dasar tentang perjuangan tersebut dan makna perjuangan tersebut dari ayat-ayat Allah, dari nabi-nabi Allah, termasuk kaitannya nanti dengan masalah nama gedung Ashabul Kahfi. Pertama, mari kita
mengajak kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surah Al-Qasas ayat 6 saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdzarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memberi anugerah kepada bangsa yang tertindas di muka bumi. Namanya al-mustad'afuna fil ard. Bani Israel, kaum Nabi Musa dulu itu tertindas. Bahasa Qur'annya mustad'afun. Mereka adalah kaum mustad'afun, yang dilemahkan, yang ditindas oleh Fir'aun, oleh Haman. Allah ingin memberi anugerah. Anugerahnya adalah wa naj'alahum a'immah. Kami ingin menjadikan mereka sebagai para imam, para pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, kami menjadikan mereka sebagai pewaris. Kalau dulu yang berkuasa Fir'aun, maka ganti, tidak lagi Fir'aun. Fir'aun harus kalah, dan yang menjadi berkuasa, menjadi pewarisnya adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa numakkina lahum fil ard, kami akan jadikan mereka mapan di muka bumi. Mereka akan berkuasa. Wa nuri fir'auna wa haman, kami akan memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan kepada pasukan mereka berdua, makanu, jadi minhum makanu yahdharun, akan kami perlihatkan kepada mereka berdua, dari mereka orang-orang mustada'afun yang mereka tindas, makanu yahdharun, apa yang dulu dikhawatirkan sama Fir'aun. Apa yang dulu dikhawatirkan sama Fir'aun. Kalau Fir'aun dulu adalah membunuh anak-anak kecil, setiap yang bayi lahir dibunuh, karena khawatir apa? Khawatir menjadi pesaing dan penumbang kerajaannya. Begitu ketakutannya sampai anak bayi-bayi tidak berdosa harus mati. Harus mati, dibunuh semua. Terus kaum Bani Israel ditindas. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan membalik. Fir'aun dan Haman akan melihat apa yang mereka takutkan, dan Allah ganti Bani Israel yang menjadi pemimpin yang mengalahkan Fir'aun dan Haman. Coba kita perhatikan, ada hasil, ada nikmat besar yang Allah berikan. Pertama dijadikan imam, kedua dijadikan pewaris, ketiga dijadikan pemimpin. Jadi menjadi imam, menjadi pewaris, menjadi pemimpin, ini luar biasa. Tetapi pertanyaannya, ini yang penting untuk kita pelajari, untuk kita ikuti. Sebagai kompensasi dari apakah? Sebagai harga apakah nikmat-nikmat besar tadi? Kita menjadi pewaris, menjadi pemimpin yang berkuasa, yang mengatur. Itu karena apa? Apa yang kita lakukan sehingga Allah memberi itu kepada kita, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaum mukminin sehingga Allah menjadikan itu untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam surat Yunus ayat 84 sampai 86. Itulah yang harus dibayar oleh kaum mukminin kalau ingin mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin perjuangannya berhasil, membuahkan hasil dengan manis, maka harus melakukan seperti yang difirmankan oleh Allah, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, hai kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah,
maka kepadanya lah kalian harus bertawakal. In kuntum muslimin, kalau kalian betul-betul muslim, betul-betul pasrah kepada Allah. Akhirnya kaumnya taat. Kaumnya berkata, faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Artinya, siapapun akan menjadi imam, siapapun akan menjadi pemimpin, pengganti, kalau beriman kepada Allah, kalau terus berjuang kepada Allah, berjuang menuju Allah, dan tawakal, sabar, tidak patah di tengah jalan. Itu syaratnya. Itulah perjuangan yang berarti. Kalau patah di tengah jalan tidak berarti. Jadi perjuangan yang berarti, perjuangan yang dibangun di atas dasar iman, kemudian tawakal dan terus sabar sampai berhasil. Maka perjuangan itu perjuangan yang penuh dengan arti yang berarti. Sekarang yang kedua, kita ingin memiliki landasan kedua. Landasan kedua adalah Ashabul Kahfi, yang dikenal oleh orang Kristen, dikenal dalam bahasa Inggris dengan The Seven Sleepers, 7 orang yang tidur di gua. Diterangkan di dalam sejarah, kalau dalam Kristen sangat dikenal, kira-kira 2 abad sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. 2 abad sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada 7 pemuda. 7 pemuda beriman kepada Allah dengan Nabi Isa, karena belum ada Nabi Muhammad. Dengan Nabi Isa alaihissalam, ternyata cuma 7 orang, 7 pemuda, masyarakat luas, masyarakat yang musyrik, masyarakat pagan, yang menentang tauhid. Akhirnya 7 pemuda ini, karena sudah tidak bisa hidup di kampungnya, di tempat kelahirannya, di rumahnya, untuk menyembah Allah dengan bebas tidak bisa. Akhirnya melarikan diri, menyelamatkan agamanya. Menyelamatkan agamanya. Ini terjadi karena kesewenangan Raja Dikianus, yang peristiwa ini ya terjadi sekitar tahun 252 Masehi ditambah dengan 309 Masehi sampai 561. Ini kira-kira terjadi pada masa kekuasaan setelah Dikianus, kemudian ganti pada masa kekuasaan Theodosius II yang berkuasa 408 sampai 450 di masa Bizantium. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Ashabul Kahfi yang kita jadikan rujukan adalah yang di Quran. Di dalam surat Kahfi ayat 10 sampai ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sampai akhirnya di ayat 13, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Jadi Allah menerangkan, ingatlah wahai Muhammad, ketika ada sekelompok pemuda yang pergi bersembunyi di sebuah goa. Mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami rahmat, siapkan jalan yang lurus untuk kami ya Allah dari urusan kita ini ya Allah. Akhirnya Allah menidurkan mereka di dalam goa itu. Kemudian diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW secara hak, dengan hak kisah yang agung ini, yang Allah mengatakan, innahum, sesungguhnya para pemuda yang 7 jumlahnya itu,
Fityatun adalah para pemuda, amanu yang beriman, bi rabbihim dengan Tuhan mereka yaitu Allah, wazidnahum huda dan kami tambahkan lagi kepada mereka hidayah. Mereka beriman ketika mendapatkan tantangan masyarakat lalu terusir, kemudian tidur sampai 309 tahun lalu bangkit lagi, mereka tambah beriman kepada Allah. Jadi menghadapi tantangan dengan sabar, dengan iman, dengan tawakal, dengan istiqomah, sampai akhirnya berhasil. Semua musuhnya pada mati, mereka sendiri yang bangun dari tidurnya, mendapati sudah beda zaman, dan mereka mendapati bahwa mereka berada dalam posisi yang benar sebagai orang mukmin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mengapa nama gedung kita beri nama Ashabul Kahfi, karena lama sekali gedung ini terbangun. Ya, lama sekali, tidur di belakang sana gedungnya mulai tahun 2000 sampai 2016, 16 tahun. Alhamdulillah nggak sampai 309 tahun. Kalau sampai itu mati semua kita ini ya. Alhamdulillah luar biasa, lama sekali. Nah, alhamdulillah sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu perjuangan, hasil perjuangan para pemuda yang beriman pada Allah dan tidak menghadapi kendala atau tantangan atau ujian kecuali semakin bertambah iman, dan Allah pun memberikan keberhasilan untuk menempati kembali dan mulai meresmikan. Itulah filosofinya. Kenapa disebut Ashabul Kahfi? Ya, karena itu hasil perjuangan orang-orang yang beriman meskipun jumlahnya banyak. Kalau waktu itu yang sempat hijrah mungkin 6 orang ya. Yang hijrah itu nggak sampai 7 ya, silakan dihitung nanti ya. Itu yang hijrah, tapi masya Allah yang di dalam banyak. Itu wakaf orang banyak. Karena itu sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab kita masih menunggu waktu yang tepat untuk bisa melanjutkan amanah tersebut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi nilai sebuah perjuangan itu besar. Karena itu jangan dibatalkan, harus kita petik buahnya. Yang ketiga, contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ini contoh yang paling agung, tapi tidak mungkin kita cerita panjang lebar karena waktunya harus terbagi. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 85 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kamu membaca Al-Qur'an berjanji pasti akan mengembalikan kamu Muhammad kepada ma'ad. Nanti akan kita ketahui, jadi ma'ad adalah maksudnya Makkah. Muhammad, kamu akan saya kembalikan lagi ke Mekah meskipun sekarang terusir dari Mekah. Itu ada dalam surat Qasas ayat 85. Ma'ad banyak tafsirnya, tetapi yang ada di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ma'ad artinya Makkah. Kenapa Makkah disebut Ma'ad? Karena tempat orang berhaji setiap tahun selalu kembali ke sana, kembali ke sana, kembali ke sana, disebut dengan Ma'ad. Dan Nabi SAW akan dikembalikan lagi ke Mekah. Bagaimana ceritanya? Itulah yang akan kita pelajari. Pelajaran yang penting sebagai cermin bagi kita adalah untuk bisa kembali ke Mekah, ke tempat kampung halamannya. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi SAW? Persis seperti yang tadi tentang Nabi Musa dan kaumnya. Allah menjelaskan di surat Qasas tadi itu lanjutannya wala yasuddunka an ayatillah ba'da id unzilat ilaik wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan seterusnya. Karena itu Muhammad, jadi jangan sekali-kali orang kafir itu menghalangi kamu dari ayat Allah, dari Al-Quran. Setelah Quran diturunkan kepada kamu, setelah Quran kamu terima, sudah istiqomah.
Apapun yang terjadi, meskipun kamu terusir dari kampungmu. Jadi itu jangan sekali-kali perbuatan, cemoohan, sikap permusuhan orang kafir menghalangimu dari Al-Quran, membuatmu mundur dari Al-Quran, ayat-ayat Allah setelah diturunkan kepada kamu. Dan teruslah berdakwah kepada Tuhanmu, dan jangan sekali-kali, jangan pernah menjadi orang musyrik, dan jangan memohon kepada selain Allah bersama-sama memohon kepada Allah. Ini luar biasa. Jadi ternyata kita beriman, kita istiqomah, kita sabar, kita berdakwah, kita bertauhid, itu jalan perjuangan yang akan membuahkan hasil di dunia dan di akhirat. Nabi SAW dikembalikan lagi ke Mekah. Setelah beliau disiksa di Mekah, sahabatnya juga disiksa, ya, tertindas, hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Kemudian beliau dan sahabatnya juga hijrah ke Yathrib setelah ada konspirasi beliau mau dibunuh di malam hari. Akhirnya Nabi pun keluar. Ketika sampai di Juhfah, jadi beliau keluar. Ketika sampai di Juhfah, Juhfah itu adalah tempat antara Jeddah dan Madinah. Tempat antara Jeddah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah. Jadi dari Mekah keluar menuju Madinah itu ke utara. Jalan ke utara, di tengah-tengah itu ada Juhfah. Dan Juhfah itu salah satu mikot orang yang mau haji atau umroh, ya. Dekat dengan, hanya 10 kilo dari Laut Merah. Hanya 10 kilo dari Laut Merah. Dan sekarang ini yang namanya Juhfah itu sudah tidak dihuni manusia. Desa Juhfah itu sudah menjadi reruntuhan, tinggal puing-puingnya. Di zaman Abbasiyah di sana ada kota, ada pusat. Karena menjadi mikot orang haji, setiap orang haji pasti lewat sana, transit di sana, mandi, sholat, kemudian ihram dari sana, sehingga di sana ada keramaian di zaman Abbasiyah. Tapi kira-kira di paruh abad ke-6 Hijriah, itu kan masa keruntuhan Baghdad diserbu oleh Mongol, itu juga ikut berpengaruh, runtuh. Akhirnya orang tidak lewat sana, ganti lebih dekat dengan pantai, namanya Robigh, ya, namanya Robigh. Jaraknya dari Mekah itu 186 kilo. 186 kilo. Nah, di tempat itu, di Juhfah itu, Rasulullah kangen. Jadi setelah berjalan dari Mekah mau menuju Madinah, setelah dapat 186 kilo, beliau ngepos di sana. Beliau ingat kampung halaman, ingat Mekah. Jadi ingat kampung halaman itu fitrah. Nabi pun mengalami hal tersebut. Sangat wajar orang pergi kemana saja untuk bekerja, untuk sekolah, ketika masa tua ya tetap mau balik kampung. Fitrah. Nah, Nabi SAW juga mengalami demikian. Beliau mengingat kampung halamannya, tempat dilahirkan, tempat keluarganya, tempat, ya, di situ menjadi nabi, turunlah tempat awal berdakwah, macam-macam. Pokoknya kenangan mulai kecil. Akhirnya malaikat Jibril, diterangkan oleh para ahli tafsir, datang kepada beliau lalu menyatakan, Muhammad, kamu rindu ke kampungmu, ke negerimu, ke Mekah. Dijawab oleh Nabi, ajal, na'am, ahinnu ila watani. Betul ya Allah, saya rindu kepada kampung halaman saya, Mekah. Maka Allah kemudian mengutus Jibril menurunkan ayat, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Muhammad, Allah yang mewajibkan kamu membaca Al-Quran itu berjanji akan mengembalikan kamu ke Mekah. Tapi Nabi harus berjuang dulu. Nabi harus berjuang dulu seperti yang sudah tadi kita terangkan. Akhirnya apa yang Allah janjikan tiba saatnya. Setelah Nabi berjuang sekian lama, maka terjadilah Fathu Makkah. Nabi bisa menaklukkan Mekah
dan bisa membersihkan Mekah dari berhala. Semua penduduknya masuk Islam, menjadi murid beliau. Musuh-musuh semuanya menjadi murid beliau yang masih hidup ya. Tidak ada yang tersisa kecuali masuk Islam. Dan Nabi SAW menegakkan tauhid, menghancurkan syirik dengan mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Inilah perjuangan beliau yang sangat berarti. Arti sebuah perjuangan. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, secara umum setelah itu semua yang menentang Nabi Muhammad SAW kapanpun, khususnya di zaman itu sudah diancam oleh Allah di dalam surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat 13 sampai 14. Di sana Allah menerangkan bahwa sebelum kalian ini sudah banyak umat-umat kami hancurkan gara-gara menentang Rasul, menentang Nabi. Ketika mereka sudah zalim, datang Rasul membawa mukjizat, membawa bukti, tapi tidak beriman, maka mereka orang jahat dan dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kalian semua sebagai generasi penerus di muka bumi setelah mereka, karena setiap kita pasti mati, pasti mati. Jadi generasi sebelum kita mati, lalu kita ganti. Nanti kita mati diganti generasi berikutnya. Kata Allah, kami jadikan kalian sebagai generasi pengganti dan kami ingin melihat kaifa ta'malun, bagaimana kamu akan beramal, bagaimana kamu berkiprah, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu menyembah, bagaimana kamu berperilaku, berakhlak, bersikap dan seterusnya. Jadi itulah intinya hidup ini. Ternyata hidup ini perjuangan. Sekarang kita lanjutkan. Jadi setelah kita mendapatkan landasan-landasan yang menunjukkan arti sebuah perjuangan dan perjuangan yang berarti, maka kita menyimpulkan sekarang ini kesimpulan-kesimpulannya, hidup adalah perjuangan. Orang yang hidup pasti berjuang. Berjuang, berusaha keras, bekerja keras tanpa kenal putus asa, tanpa kenal lelah, untuk mewujudkan cita-citanya yang mulia, cita-cita keluarganya, cita-cita agamanya, cita-cita negaranya, mewujudkan peradaban dan kemakmuran. Jadi perjuangan itu macam-macam, punya banyak level ya, sesuai dengan tujuan pribadi, tujuan keluarga, tujuan masyarakat. Masing-masing punya tujuan dan tujuan tidak dapat diraih kecuali dengan perjuangan. Tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan perjuangan. Perjuangan butuh proses, butuh waktu lama untuk bisa sampai memetik hasilnya, mewujudkan keinginannya. Dalam perjuangan ini diperlukan pengorbanan-pengorbanan untuk mendapatkan yang tertinggi. Bergantung kepada pengorbanan kita akan mendapatkan hasilnya. Semakin banyak yang kita kurbankan di jalan perjuangan, maka kita akan mendapatkan hasil yang tinggi. Mutu seorang muslim dalam hidup adalah ish kariman au mut syahidan. Hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Hanya itu. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Di dunia mulia sebagai muslim yang taat, yang terus berjuang istiqomah, dan di akhirat mulia karena kita mati membawa iman, membawa bekal, berhasil di dalam perjuangannya sebagai hamba Allah. Orang yang tidak mau berjuang, maka sejatinya dia adalah mayat yang berjalan. Orang hidup diajak berjuang tidak mau. Dia hidupnya hanya rutinitas, bangun, makan, bekerja, ke sawah, kemana, ke kantor, ke hutan, ke proyek, lalu balik lagi ke rumahnya, kemudian makan, minum, tidur, terus begitu. Diajak berjuang tidak mau. Maka sejatinya orang ini orang mati, ini mayat. Mayat yang sedang berjalan, yang berjalan. Dia belum dikubur, tetapi sudah menjadi mayat.
Karena jamaah rahimakumullah, kalau betul orang itu hidup, pasti dia berjuang. Dan berjuang tidak hanya berjuang untuk makan ya, untuk makan dan minum yang itu sangat rendah. Hewan saja ya, hewan pun akan berjuang kalau hanya untuk itu. Tapi yang lebih tinggi dari itu, yang dicapai kebenaran oleh akal sehat dan diimani oleh hati, itu hanya oleh orang mukmin. Oleh orang mukmin, orang yang cerdas. Orang yang mau berjuang tapi hanya asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, maka orang ini adalah orang yang lemah. Dia hidup tetapi lemah dan sakit, perlu diobati dan perlu disehatkan. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di antara kesimpulan kita ini ya, kesimpulan Imam Syafi'i, bahwa orang yang tidak berjuang dengan belajar, tidak mempelajari agama untuk tujuan yang benar, untuk diamalkan, untuk didakwahkan, maka sejatinya orang itu orang mayat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fasabran ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Hai para santri, bersabarlah atas pahitnya, sikap kerasnya guru. Kadang guru itu keras, memarahi, menegur, menghukum. Kata Imam Syafi'i, bersabarlah. Karena gagalnya orang mencari ilmu itu ya begitu, itu nggak sabar. Lari dari guru, bolos dari musola, bolos dari madrasah, dari kelas, atau merotol, nggak lulus, pindah-pindah kelas, selalu kelas 1, bukan ranking 1 ya, selalu kelas 1 ya. Selalu kelas 1. Itu orang gagal. Orang gagal. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'limu waqta sababihi, siapa yang waktu mudanya tidak digunakan untuk belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, wis takbiro ping 4 ya, takbiro ping 4 nang wong iku, soale wong iku wis mati, wis sampean salati jenazah wis. Itu orang yang tidak berjuang dengan mempelajari agama Allah, karena talabul ilmi faridah. Itu adalah modal perjuangan dan awal perjuangan. Karena berjuang dalam agama Allah tanpa dari mencari ilmu dulu, ya tidak di jalan Allah. Baik, berikutnya, perjuangan adalah awal dari sebuah harapan. Tadi kita katakan hidup adalah perjuangan. Sekarang perjuangan adalah awal dari sebuah harapan. Kapan kita berharap? Kalau kita berjuang. Kalau tidak berjuang, apa berhak berharap? Tidak berhak berharap. Itu bukan berharap, itu ngelamun namanya. Ya, ngelamun itu nggak ada maknanya. Itu ngelamun. Kalau kita berharap, pasti kita dalam agenda yang positif melakukan perjuangan-perjuangan. Itu pasti ada harapan. Sampai merintis usaha dunia untuk mencari harta halal, jatuh bangun, tapi terus ya fokus dalam usahanya, selalu memperbaiki diri, belajar, pasti akan berhasil. Sebelum berhasil, dia pasti punya harapan. Harapan itu selalu ada ketika kita berjuang. Tapi kalau kita sudah pasrah, nyerah, putus asa, ya sudah hilang harapannya bersama hilang perjuangannya. Baik belajar agama, belajar umum, belajar usaha, belajar membangun rumah tangga, semuanya butuh perjuangan. Termasuk membangun pesantren butuh perjuangan. Lebih hebat tantangannya daripada kalau orang hanya bekerja. Taib. Perjuangan adalah awal sebuah harapan, impian, dan cita-cita untuk mewujudkan sebuah hasil yang terbaik. Perjuangan membutuhkan 2 kriteria, yaitu kebenaran dan kekuatan. 2 modal, kebenaran dan kekuatan. Kalau kita berjuang,
wajib pertama benar dalam perjuangan kita. Yang kedua, wajib punya kekuatan dalam perjuangan kita. Benar dan kuat, berhasil. Hilang salah satunya, tidak akan berhasil. Dalam peribahasa, kebenaran tanpa kekuatan hanya akan menghasilkan air mata. Benar nggak? Perjuangan tanpa kekuatan hanya menghasilkan air mata. Dan kita sudah menghasilkan itu. Dan itu bukan sia-sia. Tetap di akhirat ada pahalanya. Tapi dari sisi cita-cita di dunia tidak terwujud. Kalau hanya ada kebenaran tapi tidak ada kekuatan. Kekuatan macam-macam. Kekuatan jamaah, kekuatan ilmu, kekuatan finansial, kekuatan program, dan lain sebagainya. Namun kekuatan tanpa kebenaran hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Kekuatan tanpa kebenaran melahirkan pertumpahan darah, melahirkan kezaliman, melahirkan dosa, melahirkan kekacauan. Makanya kekuatan dan kebenaran tidak boleh berpisah. Kalau berpisah semuanya menjadi musibah. Benar lemah musibah, batil kuat tambah musibah. Ya, itu perjuangan. Seperti sekarang ini banyak negara-negara kuat tapi tidak benar. Hasilnya membunuh masyarakat yang tidak berdosa di dunia. Alasan bisa dibikin. Kaum muslimin ratusan ribu yang dibunuh di Suriah sampai 400 ribu itu oleh kekuatan yang tidak memiliki kebenaran. Atau di negara manapun kaum muslimin dibantai, jumlahnya banyak atau jutaan tidak terhitung, mereka terusir, hidup terlunta-lunta, rumahnya hancur, itu oleh kekuatan dunia. Termasuk PBB dengan 5 negara yang punya hak veto, negara-negara kuat, tapi dalam hal ini tidak dalam kebenaran. Pasukan Islam ingin masuk di Suriah tidak boleh, minta izin tidak boleh. Tapi Iran memasukkan ribuan, tidak masalah, nggak usah izin. Dia sendiri memasukkan, Amerika masukkan, Rusia menghancurkan, bebas siang malam, tidak ada yang aru-aru. Kekuatan tanpa kebenaran menghancurkan. Pejuang yang benar tidak punya kekuatan, ya tadi itu hanya menghasilkan air mata. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut. Nenek moyang kita dulu di negeri kita ini memperjuangkan tanah air kita untuk merdeka dari penjajah. Maka setelah merdeka kita sangat perlu perjuangan lain, perjuangan berikutnya untuk membangun, untuk mengisi, untuk mempertahankan dan memajukan, ya, dengan perjuangan lain. Kita berada dalam perjuangan. Nabi Muhammad SAW lebih tinggi nilai perjuangannya, bukan sekedar perjuangan untuk nuansa duniawiyah, yaitu Nabi Muhammad SAW membawa masyarakat manusia dari jahiliyah menuju cahaya Islam, sehingga seperti sekarang ini Islam tersebar di mana-mana karena cahaya dakwah beliau. Kita pun butuh perjuangan untuk meneruskan cahaya Islam, cahaya sunnah di mana-mana, di mana tempat, di rumah kita, di masyarakat kita, di seluruh dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia yang ini wilayah gerak kita dengan bebas. Dan jangan sampai kita membuang hasil perjuangan Nabi itu sia-sia. Kita sia-siakan. Orang sudah muslim kemudian dibiarkan ada narkoba masuk, orang dibuat narkoba. Nanti LGBT, orang homoseksual masuk, dirubah menjadi homoseksual. PKI masuk, dirubah jadi PKI. Syiah masuk, dirubah jadi Syiah. Liberal masuk, jadi liberal. Kita sudah menyanyiakan kemerdekaan Indonesia dan menyanyiakan perjuangan para ulama yang mengislamkan Indonesia, dan telah menyanyiakan Islam yang diwariskan dan diamanahkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi perlu. Nah, kita pun di At-Tabi'in ini kita bisa ceramah pada sore hari ini. Kita bisa berkumpul, seluruh laki-lakinya di sini dan seluruh perempuannya, muslimahnya di belakang, di gedung 2 lantai yang kita bangun bersama dengan jerih payah selama 16 tahun. Kalau dari awal dengan persiapannya 22 tahun. Ini juga perjuangan. Bukan tiba-tiba ada, perjuangan panjang, berat, hebat ya perjuangannya. Perjuangannya apa? Perjuangan yang mengawali kita tahun 94 dakwah itu, perjuangan ingin memahami Islam. Ingin memahami Islam yang diwariskan Rasul itu seperti apa, agar kita bisa menyembah Allah dengan baik, dengan benar, tidak salah, berkeyakinan dengan benar, tidak salah, berakhlak dengan benar, tidak salah. Itu yang ingin kita pahami, ingin kita ajarkan ke masyarakat. Tetapi karena sebagian masyarakat belum paham, ya, seperti doa Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah kaumku karena mereka belum paham. Banyak yang belum paham. Nah, sehingga perjuangan butuh waktu. Perjuangan butuh waktu. Nah, sekarang alhamdulillah setelah ada seperti ini, kita sudah bisa melanjutkan amanah yang sempat terhenti. Dan kita siap mengisi dengan program-program yang manfaat nanti akan diterangkan. Maka kita juga wajib berjuang. Jadi setiap orang yang melanjutkan generasi berikutnya itu adalah berjuang. Taib, dakwah kita yang di At-Tabi'in untuk mengawali At-Tabi'in ini, untuk mengawali At-Tabi'in, termasuk mengawali akhirnya menghasilkan diantaranya adalah gedung Ashabul Kahfi. Ini didukung oleh para sesepuh kita. Kita awali tahun 94 dengan cara keliling dari rumah ke rumah. Ya silakan mengingat kembali orang-orang sepuh kita, teman-teman kita yang seperjuangan. Dakwah kita didukung oleh nenek kita, Nenek Tuhaya rahimahullah, Ibunda Nur Fatana rahimahullah, Ayahanda Komari rahimahullah, Pak Likdul Abdul Zahir rahimahullah, Biklik Zainab, alhamdulillah hafizahullah masih gesang ya. Keluarga Mas Solihan, keluarga Mbak Barokah, keluarga Bapak Haji Syuhada, Cak Manan, Pak Ali Hasan. Ini tadi saya tulis biar saya nggak lupa, nyebut langsung nggak bisa ya. Pak Kasri, keluarga Pak Kasri, ya, Akhi Kasri Kulon sana, sama keluarganya, sama ibunya, ya, Cak Toha, Pak Ahmad Ridwan, Pak Sayin waktu itu ya. Kemudian Pak Musyafa, Pak Danun, Pak Sunawi, Pak Abdul Majid, Pak Su'eb, Pak Jalal, Pak Sya'roni, Pak Nahrawi, Pak Nasuki, Pak Tugini, ya, Yusiti, Pak Fatah rahimahullah, ya, Fatah rahimahullah, Pak Tajab rahimahullah, Pak Wa Katima rahimahullah, Ibu Zainab rahimahullah, Yuk Sapi rahimahullah, Yuk Mus rahimahullah, Wa'ti hafizahullah. Waktu hafizahullah, mereka dan lain-lain mendukung dakwah, alhamdulillah. Kemudian kita tahun 96 membangun musola ini dengan bantuan masyarakat, dan juga alhamdulillah ini Pak D kita, Pak D Haji Anwar juga datang, jazakallahu khairan, yang banyak sekali membantu dakwah kita. Beliau tokoh Islam dari Pandaan, Pak D kita. Kemudian tahun 97 kita mendirikan FKIA, Forum Kajian Islam At-Tabi'in. Kemudian ya alhamdulillah dengan izin Allah saya mulai memberanikan diri bonek untuk membuat rumah di samping itu, dan akhirnya di apa istilahnya gotong royong jamaah yang membangunkannya, jazakumullah khairan, tahun 97. Kemudian kajian berkembang dari musola ke musola dan juga dari musola ke masjid, dari masjid ke musola. Kemudian akhirnya fokus di musola tabi'in saja, dengan alasan untuk melayani orang yang datang mencari ilmu. Perhatikan kata-kata, yaitu fokus untuk melayani saja orang yang datang mencari ilmu. Silakan itu digarisbawahi, untuk melayani orang yang datang mencari ilmu. Nah, alhamdulillah kita pun menerima santri dari luar untuk dididik di musola kita ini, yang kita tidak punya kamar, musola kecil, mungil,
Zaman kalau habis dari masjid mana yang besar masuk sini ya. Ya Allah, musala kayak langgar. Kayak napa, pian? Lek ke sawah-sawah niku ini. Wakaf. Surau. Lah nggak sak godaan cilik ngoten nggih. Tetapi masyaallah musala ini musala bersejarah. Sejarahnya panjang, termasuk diantaranya banyak sekali syekh-syekh yang datang di sini ngisi di sini. Padahal musala kecil, ya. Taib. Nah, kemudian saya sebutkan ini nama-nama sebagian santri at-tabi'in yang dulu tahun 94 sampai 2000, termasuk setelah 2000 kita ngajinya reuni di luar. Itu sebagian, khususnya yang muda-muda, yang sepuh-sepuh nggak saya sebut meskipun masih bersama kita saat ini. Khususnya yang muda-muda kita ingin menunjukkan mereka sudah berkiprah. Dulu masih anak-anak ngaji alif bakta, sekarang alhamdulillah sudah ikut berdakwah, ya. Sudah ikut berdakwah bersama kita. Ada santri yang nginep dulu itu, ada satu orang namanya Arif dari Kabunan, lalu pindah ke Lirboyo. Sekarang dia pindah ke Malang, belum nyambung tapi adiknya sudah nyambung. Jadi adiknya Aziz, Abdul Aziz itu sudah bersama kita. Adiknya Arif dulu santri pertama. Kemudian santri kita Allah memberi ganti, Arif karena pindah ke Lirboyo dapat santri karyawan tapi santri, turune ke masjid sampai uang salah paham sangkatno nyewakno musola, salah paham gak ero. Ya, niki Ustadz Muhammad Syahri. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga saudara kita, kakak-kakak kita juga ikut belajar, ya. Apalagi saat sudah reuni kemana-mana, ke Bangil juga ikut. Ya, Ustadz Muhammad Mujib Ansar, adik kita Ustaz Akhi Muhammad Ali Khodari Abu Hasan, Akhi Arifuddin Ibnu Kasri, sarjana komputer yang juga Masya Allah perannya di website IBM dan sekaligus takmir Masjid Al-Um, dan Akhi Mas'ud Effendi, apa gelarnya, MA apa? Enggak. S2 ya, masih MA ya. Semoga segera untuk doktor, ini sudah dosen di UB. Dan juga sudah menjadi donatur, Masya Allah ya. Dulu masih ngaji, tapi sekarang sudah menjadi dosen dan menjadi donatur untuk dakwah. Kemudian Akhi Yusron Hanafi, nggak tahu ini di mana ini, hadir apa enggak ini? Ya, ada Ustadz Ridwan Sanusi tadi membuka, ada Akhi Munir, Ustadz Munir, ada Akhi Mujib, ada Dharma Mulyo, sarjana bahasa Indonesia ya. Tapi sayang belum bisa ngajar di Malang, padahal sudah saya butuhkan. Ini kalau ibunya mendengar, saya minta supaya anaknya suruh ngajar di Al-Um, ya. Saya minta Akhi Darmo bisa gimana caranya bisa pindah ke Al-Um, ya. Taib. Kemudian adik Lukmanul Hamim, ada Pak Handoko, sekarang Masya Allah sudah jadi reporter luar biasa ini, ya. Akhi Nur Irwan Huda, Akhi Nur Irwan, Akhi Huda, adik Zuraida, adik Aini Asniati, ada Rani, ya, istrinya adik Hamim, ada Riris, istrinya Ustadz Syahri, ada Rina, istrinya Handoko, ada Imaroh, istrinya Misdran. Alhamdulillah santri dengan santri menikah, dan rata-rata alhamdulillah semuanya keluarga mawaddah warahmah, alhamdulillah. Kemudian ada Anita, istrinya Akhi Munir, ada Ella, istrinya Rafiq, Ahmad Rafiq ya. Kemudian ada Uci, istrinya Akhi Mukhtar, ada Halimah Sa'diyah, ada Mutmainnah. Itu yang saya ingat ya. Dan lain-lain, mohon maaf yang tidak tertulis. Lalu pada tahun 2000, kita bersama membangun gedung belakang itu, baru ngecor terus belum bisa melanjutkan. Harus pindah tempat, akhirnya kita hijrah ke Karangsono 1 tahun, kemudian saya melanjutkan ke Malang S2, hijrah ke Malang. Nah, tahun 2001 saya mendirikan Yayasan Ansor Muhajirin, lalu sampai tahun 2003 ya. Dan saya tarik waktu itu adik Muhammad Ali Khodari, Ustadz Syahri, dan Ustadz Aziz. Nah, kemudian selama tahun itu kita banyak membangun masjid di Malang Selatan dan menyantuni anak yatim. Lalu tahun 2004 saya mendirikan LBM, mengajak
Akhi Syahri, Sony, Aziz Setiawan atau Abdul Aziz, adik Muhammad Ali Hudari. Kemudian merintis majalah yang lama dulu itu ya sampai tahun 2005 sampai 2011. Tahun 2012 alhamdulillah ya saya, Ustadz Suhaib Al-Faiz, Ustadz Mujib Ansor, Akhi Muhammad Ali Hudari, Ustadz Syahri, Ustadz Abdul Aziz, kita mendirikan YBM dan Bapak Muhammad Solihan bertindak sebagai pimpinan proyek sejak 2011 sampai hari ini. Sejak pertama kali macul, tidak berhenti macul sampai hari ini dan seterusnya sampai berhasil ya. Sampai berhasil paling maksimal. Alhamdulillah sekarang YBM di Kota Malang. Jadi saat kita sejak awal itu nggak pernah berhenti untuk berdakwah di mana saja, hanya beda tempat nggak masalah. Alhamdulillah kita dakwah di Malang, mendirikan YBM. Sekarang ini tahun 2016 kita sudah memiliki satu lahan seluas sekitar kurang lebih 10.000 meter di Kota Malang. Saman bisa bayangkan di Kota Malang, bukan di desa ya, di Kota Malang. Yang 1 meternya saja yang pinggir jalan Al-Um itu 3 juta sekarang. Nah, kemudian kita punya Masjid Jami Al-Um, kita punya radio Al-Um 102,5 FM, kita punya majalah Al-Um, punya penerbit buku YBM, punya SDI Al-Um, punya pesantren tinggi Aimah untuk kaderisasi dai dan hafidz Quran, punya pesantren Al-Um sekarang jenjang SMP putra dan putri, dan punya minimarket Al-Um, punya air minum kemasan Al-Um, punya biru haji dan umroh Binamas Travel, Tour and Travel, dan sudah memberangkatkan 5 kali pemberangkatan, dan ini akan memberangkatkan juga bersama beberapa jamaah At-Tabi'in FKIA. Ya, mohon doanya mudah-mudahan ini tanggal 23 berangkat, mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dan keselamatan dan mabrur. Allahumma amin. Ya, kemudian kita juga punya Lajnah Muslimah Al-Um, punya Al-Um streaming, insya Allah segera punya pesantren Al-Um untuk SMA putra putri, dan mudah-mudahan juga segera punya pesantren Al-Um 2 khusus untuk akhwat untuk tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ini kita di FKIA ada tanah yang diwakafkan oleh nenek kita dulu, saya sebagai nadhirnya. Kemudian tahun 2000 pengurusannya kita serahkan kepada Bapak Solehan, kemudian sebagai periode 2. Tidak lama kemudian periode ketiga dipegang oleh Bapak Syuhada 2001 sampai sekarang 2016. Insya Allah sekarang masuk periode keempat. Meskipun periode ketiga itu selama 15 tahun ya, tidak masalah. Satu periode 15 tahun tuwuk wisan ya. Tapi alhamdulillah sekarang periode keempat 2016 sampai tahun 2020 insya Allah masih dipegang oleh Bapak Syuhada. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki ya musola At-Tabi'in ini, radio relay Al-Um berapa? 100 bang? 102,8 ya. Alhamdulillah kan. Punya gedung Ashabul Kahfi, dan insya Allah punya program Al-Quran, dan insya Allah mulai ya berapa bulan-bulan ke depan tahun ajaran baru akan ada 2 santri pengabdian lulusan MAA yang kita didik di Malang, kita taruh di sini. Ternyata ya perjuangan tidak berhenti gitu. Jadi kita hanya pindah tempat, mendidik orang tetap. Nah sekarang kita kembalikan ke sini untuk mengabdi di sini. Insya Allah yang azannya enak, yang membuat orang semangat datang ke musola yang kita kirim ke sini ya. Dan insya Allah juga akan ada tambahan tanah wakaf, mudah-mudahan demikian dari Bapak Syuhada maupun mungkin dari lainnya. Allahumma amin ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, artinya alhamdulillah kita mendapatkan Al-Um dan tidak kehilangan At-Tabi'in. Oleh karena itulah pelajarannya terus berjuang sampai kita menghadap Allah, sampai masuk surga. Jangan pernah putus asa. Allah berfirman sebagai penutup, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah tunjukkan jalan-jalan Allah, dan Allah selalu bersama orang yang berbuat baik ya. Surat Rum ayat 69. Demikian jamaah rahmatullah. Sekarang karena sudah berakhir, sekarang ini Ustadz Syahri silahkan menyampaikan program FKIA yang baru supaya mendapat dukungan. Habis ini maghrib, sholat, ba'da maghrib, insya Allah kita akan tasyakuran. Ustadz Syahri, silakan. Mungkin pertanyaan dulu.
Oh ngono. Baik, pertanyaan dulu silakan kita buka untuk Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Kalau memang dengan pertanyaan habis maghrib tidak masalah. Pada maghrib langsung dijelaskan programnya apa. Setelah itu baru kita tasyakuran, peresmian dan tasyakuran. Monggo yang bertanya langsung saja. Yang bertanya Ma'had Ali Al-A'immah, Ma'had A'immah, Ma'had Ali Pesantren Tinggi Al-A'immah punya 2 program. Program yang pertama mencetak kader dai, yang kedua mencetak kader hafid Quran 30 juz atau mencetak hafid 30 juz. Yang pertama mencetak dai. Sekarang sedang pendaftaran. Siapa yang daftar monggo, pokoknya minimal lulus SMA. Silakan daftar mau program hafid 30 juz atau program lulus menjadi dai. Di Malang, ya, tempatnya di Malang. Silakan, ada pertanyaan, ada informasi, ada yang usul monggo. Karena ini reuni, nggih. Nggih. Ustaz menjelaskan bahwa nanti Nabi Muhammad akan dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau kita lihat sekarang akhir zaman akhirnya mereka yang meninggalnya di Madinah. Nah, Dan saya dimaksudkan kembalinya ke Mekah itu yang bagaimana? kembali Fathu Makkah, kembali menguasai Mekah, memiliki Mekah. Tujuan awalnya kan mengislamkan orang Mekah. Akhirnya Nabi berhasil mengislamkan kota Mekah. Adapun Nabi tidak mau kembali lagi ke Mekah karena sudah berhijrah. Berhijrah itu punya pahala, pahala tidak boleh dibatalkan. Kalau kembali pulang batal, bukan muhajirin lagi. Padahal berhijrah itu punya fadilah besar. Karena itu meskipun sampean bangunkan saya rumah tingkat 10 dan istri cantik 3, tambahi bojo kula ngoten nggih. Kula gak katene rene, paling tak go nang Malang. Ini kok guyonan nggih. Artinya karena saya sudah berhijrah, saya nggak mungkin balik ke sini. Supaya pahalanya tidak batal. Ya paling yang pulang ke sini ya mungkin sebagian anak-anak mungkin bisa. Ya, kalau saya enggak. Baik, yang lain? Nggih. Nggih. Al-Um itu baik. Kenapa di Malang kok namanya Al-Um? Al-Um itu sejarahnya itu di Kabunan sejarahnya. Ketika kita berhari raya ngumpul-ngumpul sama saudara-saudara semua, setiap tahun memang begitu. Saya itu mikir terus ngomong-ngomong kepada semua saudara-saudara. Aku kepingin mari ki pokoknya ke Malang itu kita bikin sekolah. Waktu itu belum punya SD. SD kan tahun 2012 itu Rioyo tahun 2011 kalau nggak salah. Pokoknya SD kita semuanya Al-Um, masjidnya Al-Um. Karena A'imah itu sudah kadung nama lawas. A'imah itu nama sejarahnya punya sendiri itu. Ya. Nah, dan A'imah itu berat di lidah. Saya ingin nama yang gampang diingat, gampang diucapkan dan punya arti. Al-Um adalah maknanya ibu. Maka kita ingin juga dakwah kita ini ada rahmat kasih sayang keibuan gitu. Yang kedua, Al-Um itu maknanya induk. Kita ingin punya cabang, tidak ingin hanya di sana saja, harus mana kan ya. Harus punya induk. Makanya kenapa nggak disebut Al-Ab? Ya, pokoknya harus punya induk ini. Kemudian yang ketiga, Al-Um itu juga punya menjadi nama yang kesohor dari kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mana Imam Syafi'i adalah imamnya kaum muslimin, ulama ahli hadis, ahli sunnah, dan termasuk imamnya orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya kita beri nama Al-Um untuk semua makna itu ya, semua makna. Mulailah kita beri nama untuk masjid, terus untuk radio,
Itu tahun 2012 itu mulai penggunaannya. Kemudian terus 7 bulan setelahnya majalah. Kemudian setelah setahun berikutnya adalah SMP Al-Um dan lain-lainnya termasuk air minum Al-Um. Nah, hanya travel kita beri nama Binamas ya untuk maksud lain dan tujuan lain ya karena memang berbeda bidangnya dari yang digarap oleh Al-Um selama ini. Taib, nggih, monggo. Kalau melihat sejarah perjuangan di Pandaan sama di Bangil, dulu itu pendukung, namanya itu pendukung, di Bangil itu pendukung Pandaan. Terus setelah sekarang ini Pandaan berhasil, tapi Bangil kurang berhasil. Apakah bisa di Pandaan ini pendukung dengan orang yang kurang berhasil ini? Iya. Ya, kalau kita melihatnya hanya tahun sekarang seperti yang sampean sampaikan, Pak Zainuri sampaikan, di sini sudah berhasil, di sana belum berhasil. Itu bisa, jadi memang harus saling mendukung. Nah, salah satunya diantaranya adalah menanamkan kader yang komitmen, yang istiqomah. Jadi anak-anak, jadi mana Ustadz Amin? Ada Ustadz Amin enggak? Ustadz Amin ini juga ada sini. Datang enggak? Enggak datang ya. Tadi sudah kita terangkan syarat-syarat berhasil apa? Iman, sabar, tawakal, kan itu ya. Kemudian sabar, tawakal, ya istiqomah, tentunya punya kekuatan program, kekuatan SDM, kekuatan finansial. Nah, baru berhasil gitu. Nah, kalau di Nganglang itu kenapa? Karena bocor semua kekuatannya. Ngowos, enggak? Ustadz metu, marungono, macam-macam lah ceritanya konco-konco ini. Jadi karena nggak istiqomah, coba di istiqomah dianggremi, lah netes. Niki bal-balik tinggal ngeloyur ae ngoten ya, gak netes ndoke. Jadi harus ngendok maneh berarti nggih. Wis bapak ndok lawas wis kadung wisan. Saiki ngendok maneh disekolahkan ke Al-Um, ke mana yang sejalan ya. Apalagi kita kan sudah punya Puldapi, pusat perkumpulan perhimpunan lembaga dakwah dan pendidikan Islam se-Indonesia. Ini juga luar biasa. Dan sekarang ini mumpung belum saya umumkan sekarang, mumpung masih konsentrasi, saya undang para semua yang hadir, tolong Bapak Ibu dan murid-murid semua, saya undang untuk hari Rabu lusa, sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu kurang 3 hari. Hari Rabu ba'da asar. Hari Rabu ba'da asar di Al-Um kedatangan tamu agung seorang ulama besar dari Saudi Arabia, termasuk kibar ulama karena juga termasuk penasehat raja ya. Kibar ulama yang ilmunya Masya Allah sudah nulis lebih dari 60 judul kitab, baik itu kitab fikih, kitab hadis, kitab usul, kitab manhaj, kitab nawazil dan lain sebagainya. Beliau adalah Syekh Dr. Sa'ad Ibnu Nasir As-Sathri, akan datang dan memberikan tabligh akbar dengan judul Jadilah Hamba Allah yang Bersaudara. Dan sudah kita undang, undangan khusus adalah insya Allah Pak Kapolres datang, Pak Camat datang, dan umarok yang lain, para kiai, ketua MUI, para pimpinan pesantren, para habaib, semua jamiah, NU, Muhammadiyah, Irsad, Persis, Hidayatullah, semua insya Allah akan datang. Nah, kita berharap jamaah-jamaah kita ini bisa menghadiri. Untuk apa? Satu, untuk memuliakan diri kita, duduk di hadapan ulama besar. Yang kedua, untuk memuliakan beliau ya, sambil juga yang ketiga biar tahu perkembangan Al-Um sekarang itu seperti apa. Hari Rabu ba'da asar, kalau bisa asar di sana. Nah, insya Allah masjid itu nggak cukup, jadi halaman full kita terop full ya, dengan papan yang bisa untuk sholat. Jadi ya untuk sholat, untuk ngaji sejajar dengan lantainya masjid seperti waktu pelatihan ruqyah nasional ya.
Kemudian untuk ramatamanya bagi tamu khusus, mohon maaf bagi jamaah, aku kok gak melok ramatamah ya. Sampean itu bagian donga nggih. Bagian donga ndongakno ustadz lah ya. Ya, karena undangan khusus itu sudah banyak. Dari mana-mana, dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Pasuruan, dari Bangil, dari Lawang, dari mana-mana insyaallah. Nah, itu mohon sekali lagi diagendakan dari sekarang untuk bareng-bareng ke sana. Salah satu setelah beliau akan menyampaikan tabligh akbar, insya Allah beliau kita mohon untuk meresmikan program baru, program membaca dan menghafalkan Quran yang akan diberlakukan di seluruh pesantren milik YBM. Ya, sekarang ini sedang berlangsung selama 3 hari training mendidik Al-Quran anak-anak usia dini, anak usia 3 sampai 6 tahun dengan model Nurul Bayan langsung dari Mesir. Saya dari Mesir yang mengisi sekarang. Jadi itu akan kita gulirkan, dan ada program lain namanya program. Jadi 2 program, program membaca dan program menghafal. Itu akan diresmikan oleh beliau. Ini mohon diperhatikan. Baik, yang lain? Jadi bisa ya saling mendukung asal silaturahimnya lancar. Kemudian kaderisasinya juga tetap jalan. Lek putus-putus ya repot, nggak putus-putus ya. Yang lain? Nggih. Kapan saat-saat sebaiknya kita Kapan sebaiknya kita hijrah? Kita hijrah itu kalau sudah tidak bisa bertahan di sebuah kampung atau di sebuah tempat, atau memang sudah tidak bisa lagi ya, tidak boleh atau tidak bisa untuk bertahan secara aman beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada Allah, dan tidak bisa lagi membangun rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang diridhai oleh Allah, maka saat itu wajib berhijrah dari kampung. Kalau kita bekerja, kita harus hijrah dari tempat kerja yang tidak memungkinkan kita beribadah kepada Allah dengan baik. Nggak boleh sholat, nggak boleh jumatan, nggak boleh sholat berjamaah, pokoknya ribet lah, nggak boleh pakai jilbab. Kita wajib hijrah karena bumi Allah luas. Kalau kita tidak hijrah, kita berdosa. Nah, dan hijrah itu termasuk bagian daripada syarat untuk menang, gitu kan. Nah, untuk di Nganglang mungkin tidak perlu hijrah semuanya, cukup anaknya saja dihijrahkan dalam bentuk pondok, gitu kan. Tetap hijrah tidak bisa hanya ngaji di Nganglang, harus di luar Nganglang. Baik. Nah, dulu saya kan mualaf tetap ya. Nah, Dulu saya niat hijrah itu niatnya bukan untuk ibadah, supaya hijrah saya ini berpahala. Ini niat hijrahnya dirubah atau bagaimana? oh ya sekarang ini ya. Oh iya. Jadi kita berkewajiban untuk memperbaiki niat kapan saja. Kalau kita misalkan atau ada jamaah masuk Islam karena sungkan, karena malu, karena dapat istri, terus sampai 10 tahun baru diajari lalu dia sadar, ya saat itu dia harus memperbaiki niat. Memperbaiki niat dan beristighfar tentang yang lama. Gitu. Jadi merubah niat, memperbaiki niat kapan saja saat kita sadar. Nah, maghrib kurang? Kurang dikit. Ayo monggo, nanti nggih monggo. Bagus, Pak Ahmad. Ini apa? Tetap juga lah Bapak punya kesibukan yang sangat bagus sekali. Nah ini kan hal seperti ini kan sangat diperlukan reuni ini. Nah sebisanya Ustaz, ini tetap di 1 bulan sekarang atau berapa tetap Ustaz ini hadir 1 bulan sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2 bulan sekali, tapi ajak itu Ustaz. Jadi saya minta. Iya. Permintaan yang bagus. Alhamdulillah sekarang Radio Al-Um sudah sampai sini. Saya bukan lagi sebulan sekali, tiap hari ya, insyaallah ya. Saya mohon jamaah mendengarkan Radio Al-Um. Visualnya Ustaz, visual. Oh
Ya, itu satu ya. Jadi tolong memanfaatkan betul radio Al-Um, dan tetangganya, temannya, semuanya kalau bisa diarahkan, dengarkan radio ini, dengarkan radio ini. Itu sudah bagian daripada dakwah. Yang kedua, mengenai kehadiran fisik, kita pikirkan. Saya belum bisa menjanjikan karena saya sekarang ini untuk semester depan wajib membenahi yang di YBM. YBM itu sangat membutuhkan karena kita orangnya sudah banyak. Ya kira-kira mulai bulan setelah hari raya itu ya, kalau anak buah kita, karyawan kita ya 100 orang dengan ustadznya. Nah itu butuh pembinaan. Belum lagi kader-kader yang lain ya. Santri insya Allah sudah 300 orang. Jadi sehingga diperlukan pertemuan untuk urusan organisasi YBM dengan para pegawai. Ada pertemuan untuk kaderisasi para ustadz. Dan selain itu ya hal-hal yang sifatnya rutin yang selama ini sudah banyak membebani. Saya akan fokus di sana. Tapi nanti saya coba untuk usahakan gimana caranya, karena saya juga akan mulai secara berkala membangun yang di Surabaya ya. Jadi akan ikut membina di Surabaya secara berkala. Nah, nanti kita pikirkan juga yang di Pandaan. Meskipun jarang-jarang. Alhamdulillah. Yang ketiga, murid-murid kita juga sudah ada di sini semua, Ustadz Syari, Ustadz Aziz dan lain-lain. Insya Allah nanti juga santri yang lain dari Malang. Insya Allah lah reuni akan selalu kita adakan biidznillah. Tentang interval waktunya kapan, nah itu nanti mohon sabar, didoakan biar saya cepat untuk segera lulus. Allahumma amin. 6. Yang lain biar nanti Ustadz Syahri ba'da sholat aja langsung. Sekarang dihabiskan untuk pertanyaan, untuk usulan, atau ada informasi-informasi kita persilakan. Dari Putri tidak ada surat sama sekali. Mungkin dari Wakti, dari siapa ya? Masya Allah. Ya kalau kita pikir-pikir usia kita ini sudah banyak yang kita lalui. Berarti yang tersisa itu tinggal sedikit, lebih sedikit. Ya lebih sedikit. Oleh karena itulah saya mengharap teman-teman, mari kita semakin dekat kepada Allah. Jangan semakin menyibukkan dengan dunia. Kita menghabiskan waktu untuk dunia, dunia tidak akan habis dan tidak akan pernah kita bawa. Saya punya orang di Malang, punya orang baru sadar. Ada orang kaya raya datang minta nemui saya. Terus ketemu, saya janjikan baik silakan. Beliau berkata begini, Ustadz, saya mohon maaf sebelumnya, saya adalah orang yang paling benci dengan Ustadz. Saya orang paling benci dengan Al-Um dulu Ustadz. Alhamdulillah sekarang orang yang paling cinta dengan Al-Um, dengan antum. Orang ini dekat, orang-orang kampung asli ya. Orang kaya raya, pengembang. Tak tanya, kenapa kok benci? Iya, ya karena kita melihat Al-Um itu beda, aneh aja, nggak sama dengan masyarakat. Tapi setelah saya perhatikan, nah gini Ustadz, gara-garanya kenapa kok saya cinta? Ah, ini di mana ini ceritanya? Cerita awalnya itu saya itu bangun subuh kerinan, Ustaz. Saya bangun subuh kerinan, semua sudah pada sholat, kok ini baru ada adzan. Gitu. Dia membahasakan begitu. Saya kerinan, sudah nggak kumanan sholat di masjid-masjid saya selama ini. Ini kono adzan ke endi ya? Tak turuti ya, ya sepedaan wis. Sepedaan, masjid iki sing masjid aneh iki ya wis. Mudun salat, lho kok enak salate, kok siji rasane salate enak.
Sejak itu dia mulai memperhatikan, mendengar, menguntit, mengikuti, mulai bener tibai. Terus ngikuti pengajian, ngrungokno radio, bener. Setelah itu makanya minta ketemu. Ringkas cerita karena sudah adzan, Ustadz, saya punya ayah dan ibu, rumahnya seperti istana, tanahnya 1000 meter, full bangunan, misalnya full bangunan, besar kayak rumahnya Fir'aun mungkin ya, besar, luar biasa, besar. Lawang pilarnya itu besar-besar dan tinggi-tinggi lah sudah. Itu nggak ada manfaatnya Ustadz, dibangun orang tua sudah tua, hanya sumpek membayar listrik sama nyapu, nggak ada manfaatnya, marungono mati kanggo apa omai kan. Jadi itu harta dunia ini tidak ada manfaatnya kalau tidak digunakan fisabilillah. Dan kita akan menyesal hidup hanya untuk dunia untuk apa, nggak ada habisnya. Karena itu saya mengajak intinya, ayo semakin tua tambah umur, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak berkorban untuk mendidik masyarakat dan anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan lembaga FKIA dengan gedung barunya, baik gedung baru dengan nama Ashabul Kahfi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan digunakan untuk aktivitas taklim dan dakwah. Mudah-mudahan Allah memberkatinya dan menerima infak, ya, menerima infak orang yang berinfak, yang wakaf, yang tanah, yang bangunan dari dulu sampai yang sekarang ini. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah wafat dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurikulumnya ya insya Allah nanti jelas seperti induknya, ya, dengan kurikulum SDI ya, dengan beberapa tambahan dan kolaborasi tentunya yang disesuaikan dengan kita di sini. Dan juga alhamdulillah kita sudah mendapatkan rezeki anugerah dari si Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala guru-guru yang masya Allah semangat, memiliki semangat, ya, pejuang yang sangat semangat di dalam mengemban amanah yang kita pikul bersama bismillah. Kemudian juga ya ada sudah 3 orang yang nanti akan membantu kita. Di antaranya adalah Ustazah Suryani selaku kepala hariannya. Kemudian juga ada lagi Ustazah Fida dan Aziza yang nanti akan mengajar, semuanya nanti akan mengajar. Dan nanti juga ada tambahan dari lulusan Ma'had Ali Al-A'immah, ya, yang nanti akan membantu kita di dalam program tahfidz Qur'annya, tafsirnya, kemudian juga ulum diniyahnya, ya. Itu diantara yang ada di Kejardaku, kelompok belajar dan rumah Quran kita ini, yang masuknya 5 hari, Jumat, Senin sampai Jumat, ya, Ahad sama Sabtu libur. Ya idealnya Jumat libur gitu ya, tapi kita realitanya kangelan kalau Jumatan liburan, itu realita ya. Jadi mungkin ada yang kok liburnya Sabtu sama Ahad, Jumatnya kan harusnya libur. Kita yang realitanya kesulitan mempertemukan jadwal anak sama bapak. Anaknya libur, bapaknya kerja, ya, bapaknya libur, anaknya sekolah. Kapan ketemu nih kan gitu. Jadi itu kenyataan, ya. Jadi itu makanya tidak bisa libur hari Jumat. Hatta di Al-Um pun seperti itu, kecuali yang mondok, kecuali yang pesantren. Pesantren kan diem di sana, ya. Seperti itu. Dan masuknya ya jam 7 sampai jam 1. Yang di dalamnya nanti kita fokus kepada Qur'annya, tahfidnya, kemudian ulum diniyahnya. Adapun materi-materi lokal atau materi-materi dinasnya kita sesuai dengan apa yang ada di kurikulum SDI Alum Malang tentunya.
Itu yang pertama secara global ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian program yang kedua secara ringkas, karena ini sudah mulai kuku tumpengan masuk gitu ya, biar enggak konsentrasinya terpecah. Program yang kedua kemarin sudah bincang-bincang dengan Ustadzun Abu Hamzah. Kita buka di sini tadi sudah disebut ya, pesantren santri karyawan kata Ustadz nih. Santri karyawan atau karyawan santri angkatan kedua. Ya, angkatan kedua, angkatan pertama kula piyambak sing. Angkatan pertama kula wonge mek situ. Ya, angkatan pertama orang cuma satu. Tapi netes. Ya. Dan 2 sama kakak sebenarnya ya. Tapi nggak perlu kita ceritakan. Ya, itu diperlakukan ya untuk yang bujang tentunya, yang statusnya karyawan dan siap untuk mengikuti program di sini, ya tidur di sini, kemudian juga membantu ya tentunya jelas ya membantu apakah airnya, ya listriknya, kemudian juga ya nyapu gitu ya. Ya ngepel, ya adzan dan seterusnya ya. Adzan wisono. Batalnya. Ya, itu insyaallah kita buka sesuai dengan bincang-bincang kemarin kita dengan Ustadzun Abu Hamzah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pengumuman. Niki tambahan pengumuman untuk saudara-saudara di luar juga, silakan didengar dulu. Di Atabiin ini ada website atabiin.com ya. Untuk melengkapi data sejarah Atabiin, saya minta yang punya foto-foto lama itu berhubungan Ustadz Syahri atau pokoknya apa kisah lama yang bentuk tulisan, silakan nanti diserahkan untuk kita muat di website Atabiin, karena di sana ada album Atabiin dari awal. Saya nggak tahu, milik saya udah hilang semuanya, nggak karuan ya. Jadi mohon dari jamaah yang punya bisa waktu peresmian musola, waktu khitan masal, waktu apa itu silakan dikumpulkan. Terus materi saya tadi itu sudah lengkap dalam bentuk PowerPoint, insya Allah bisa didapatkan di atabiin.com. Ya, nanti kita setorkan biar dimuat di situ lengkap. Tadi kan seharusnya ada layar yang fokus, tapi ternyata tidak ada. Nah, bisa diambil di sana insya Allah. Demikian cukup. Baik, cukup alhamdulillah. Sekarang diserahkan ke Ustaz Mujib untuk bisa menutup acara. Mohon keberkahan doanya Ustaz Mujib, ya semua yang hadir ini diberi banyak kebaikan, khususnya FKIA dan gedung yang baru Ashabul Kahfi. Sama ya Ustaz Mujib maju. Ada tadi ada. Oh. La haula wala quwwata illa billah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah agar gedung Ashabul Kahfi secara khusus ini diberkati dan PKIA beserta jamaahnya juga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahil alamin. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa rahmatan wa barakatan alaina ya Allah. Allahumma ftah lana abwaab rahmatik. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ya khairur raziqin wa arzuqna ya khairur raziqin. Ya Rabbana anta waliyuna ya Allah, warhamna wa qul lana wa ta'ala. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم ربنا اللهم مولانا اللهم اجعلنا وولدنا وتلامذنا من أهلك وأهل الخير ولا تجعلنا وأهل الشيطان اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bon petugasnya. Naik ada. Monggo. Ke saya, Mang. Cariku, Mang. Ngamen terus dari kene. Oh, apa lagi? Mana man? Amit. Pun mutu. Tak putere lambune.